Malam itu, Riko sedang dalam perjalanan pulang ke kampung halamannya menggunakan kereta malam. Ia memilih kereta terakhir karena tiketnya murah, meskipun jadwal keberangkatannya mendekati tengah malam. Stasiun tempat Riko naik terasa sepi, hanya ada beberapa orang yang terlihat duduk di bangku peron. Angin dingin menusuk kulit, membuat suasana semakin mencekam. Saat kereta datang, Riko segera masuk ke gerbong yang terlihat paling kosong. Hanya ada beberapa penumpang di sana, semuanya terlihat diam dan sibuk dengan urusannya masing-masing. Lampu gerbong yang remang-remang menambah kesan suram di dalam kereta. Riko duduk di dekat jendela, memandang keluar ke arah hutan yang gelap gulita. Kereta mulai bergerak perlahan. Di luar, hanya ada kegelapan yang sesekali diterangi lampu stasiun kecil yang dilewati. Namun, tak lama setelah kereta masuk ke tengah hutan, Riko mulai merasakan ada yang aneh. Suara roda kereta yang biasanya monoton kini terdengar seperti langkah kaki yang cepat. Ia mencoba mengabaikannya, mengira itu hanya perasaannya saja. Namun, suasana semakin ganjil ketika seorang pria tua di kursi seberang tiba-tiba berdiri dan berjalan keluar dari gerbong tanpa sepatah kata pun. Padahal, kereta sedang melaju kencang, dan pintu gerbong tidak seharusnya terbuka. Riko menoleh ke arah penumpang lain, tapi mereka semua tampak tidak peduli, seolah tidak melihat kejadian itu. Riko mulai merasa gelisah. Ia melirik ke jendela dan melihat bayangan seseorang berlari sejajar dengan kereta. Orang itu memakai pakaian putih panjang yang kotor, rambutnya terurai berantakan, dan wajahnya tidak jelas karena tertutup oleh bayangan gelap. Bayangan itu bergerak semakin cepat, seolah ingin mengejar kereta. Jantung Riko berdegup kencang. Ia mencoba menenangkan diri dengan menutup matanya, tapi saat ia membuka mata kembali, ia terkejut melihat bahwa gerbong yang tadi penuh dengan penumpang kini kosong. Semua orang menghilang begitu saja, hanya ada dirinya di sana. Tiba-tiba, kereta berhenti mendadak di tengah hutan tanpa alasan yang jelas. Lampu di dalam gerbong padam, menyisakan kegelapan total. Riko mendengar suara pintu gerbong terbuka perlahan di belakangnya, diiringi langkah kaki yang berat mendekat. Ia ingin berteriak, tapi suaranya seolah tertahan di tenggorokan. Langkah itu semakin dekat, hingga akhirnya berhenti tepat di belakang kursinya. Dengan gemetar, Riko menoleh perlahan, dan di sana berdiri sosok wanita berwajah pucat dengan mata kosong yang menatapnya tajam. Bibir wanita itu bergerak, mengeluarkan suara pelan namun dingin, "Kamu tidak seharusnya ada di sini." Sekejap kemudian, Riko merasa tubuhnya ditarik dengan paksa. Ia mencoba melawan, tapi tenaganya habis seketika. Semua berubah menjadi gelap. Keesokan harinya, berita tersebar tentang seorang pemuda yang ditemukan pingsan di hutan dekat rel kereta tua yang sudah tidak digunakan selama puluhan tahun. Anehnya, di tangan Riko, ditemukan tiket kereta dengan tanggal perjalanan yang tercetak lebih dari 20 tahun lalu.